Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini Selasa 6 Juli 2021 dan rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Perlu kami tegaskan bahwa rekomendasi yang kami berikan hanyalah bahan analisa bersama, bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan tadi pagi pada market outlook kami mengatakan bahwa hari ini IHSG akan berada di dalam zona hijau sebesar 51% dan kami sangat confident. Tetapi ada yang salah dari prediksi kami tadi pagi bahwa consumer good dan sektor perbankan akan bangkit. Ternyata hari ini tidak bangkit, yang justru terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan adalah sektor pertambangan atau mining. Dan IHSG sendiri memang dibuka di 6.015,581, sempat turun ke titik terendahnya di 6.013,063 dan mengalami kenaikan sampai di titik tertingginya di opening sesi kedua di 6.054,608 dan akhirnya ditutup melemah, jadi kenaikannya mengecil, mengalami kenaikan 0,69% atau 41,502 poin ke 6.047,111. Total transaksi yang terjadi adalah 12,436 triliun rupiah. Tercatat 261 saham menguat dan 244 saham melemah. Market capital dari IHSG naik ke 7.233,469 triliun rupiah. Investor asing nampak hari ini melakukan net foreign sale sebesar 174,75 miliar rupiah. Kalau kita lihat harga emas dunia juga mengalami kenaikan. Saat ini harga emas dunia diperdagangkan di 1.804,70 US dollar per troy ounce atau 838.109 rupiah. Dan kurs rupiah juga tampak menguat 33 poin atau 0,23% terhadap US dollar ke 14.461. Kalau kita lihat dari market regional Asia sendiri, kita melihat Straits Times Index Singapura yang mengalami kenaikan paling tinggi 1,78% ke 3.192, sedangkan Nikkei 225 Tokyo Jepang juga berada dalam zona hijau, mengalami kenaikan 0,16% atau 45 poin ke 28.643. Sedangkan kalau kita lihat LQ45 justru kenaikannya jauh lebih kecil daripada IHSG. LQ45 hanya mengalami kenaikan 0,48% atau 4,059 poin ke 846,962. Dan Hang Seng Index Hong Kong dan Shanghai Composite Index China menjadi yang berada di dalam teritori merah hari ini, di mana Hang Seng Index Hong Kong melemah 0,25% ke 28.072 dan Shanghai Composite Index melemah 0,11% ke 3.530. Dan kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi negatif, melemah 2 poin atau 0,01% ke 34.674 dan dolar indeks tampak menguat tipis 0,07% ke 92,28. Dan dari opening market Eropa kita melihat FTSE 100 Index London tampak melemah 0,08% ke 7.159 dan DAX Frankfurt melemah 0,41% ke 15.597. Perlu kami ingatkan bahwa market Amerika memang kemarin mengalami libur Independence Day. Jadi hari ini baru market Amerika akan menyesuaikan dengan market global. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka pemimpinnya hari ini adalah EMTK atau Elang Mahkota Teknologi, disusul Astra International Indonesia dan Bank Mandiri. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing dipimpin oleh TLKM,
kemudian disusun oleh BFIN atau BFI Finance Indonesia, dan AMRT atau Alfamart ya, Sumber Alvaria Trijaya. Dan langsung kita berpindah ke rekomendasi 3 buah saham untuk esok, di mana untuk esok kami memilih 3 buah saham dari sektor finance atau sektor perbankan, di mana yang pertama kami akan mengajak untuk melihat saham Bank Negara Indonesia Tbk, di mana Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI hari ini ditutup melemah 10 poin atau 0,21% ke 4.710. Total transaksi yang terjadi adalah 126,65 miliar rupiah, dan Bank BNI memiliki price earning ratio 9,21. Jadi secara valuasi Bank BNI saat ini sudah sangat murah ya secara price earning ratio. Dan market capital atau nilai pasar dari BBNI adalah 87,84 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir BBNI bergerak dari 4.560 sampai dengan 5.700. Dan secara year to date BBNI juga bergerak dari 4.560 sampai dengan 6.675. Investor asing tampak hari ini melakukan net foreign buy di saham BBNI sebesar 6,28 miliar rupiah. BBNI tampak memiliki support secara price action di 4.575 dengan resistennya di 5.675. Jadi trading range kami untuk BBNI adalah dari 4.575 sampai dengan 5.675. Berikutnya ada saham Bank Mandiri atau BMRI. BMRI hari ini ditutup melemah 75 poin atau 1,28% ke 5.775. Total transaksi yang terjadi adalah 28,3 miliar rupiah dengan 162,43 miliar rupiah dengan price earning ratio sebesar 11,38. Jadi secara valuasi BMRI juga sudah cukup murah, walaupun Bank BNI masih lebih murah, sedangkan market capitalnya adalah 269,5 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat Bank Mandiri sendiri sudah berada dalam zona merah selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat secara price range dari 1 bulan terakhir BMRI bergerak dari 5.675 sampai dengan 6.350. Sedangkan secara year to date BMRI bergerak dari 5.600 sampai dengan 7.450. Dan bagi kami BMRI memiliki trading range dari 5.675 sampai 6.275. Jadi support BMRI ada di 5.675 dengan resistennya ada di 6.275. Dan yang terakhir kita punya saham penguasa IHSG, yaitu Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA saat ini mengalami penurunan 0,9% atau 275 poin ke 30.275 dengan total transaksi 208,34 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BBCA adalah 26,51 dengan market capital 746,43 triliun rupiah. Jadi saat ini secara valuasi BBCA masih cukup mahal. Dan kalau kita lihat secara monthly BBCA bergerak dari 30.000 sampai dengan 33.100, dan secara year to date BBCA bergerak dari 29.900 sampai dengan 36.900. Jadi kalau kita lihat BBCA memang sudah sangat murah baik secara monthly maupun secara year to date. Investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 42,46 juta rupiah di saham BBCA. Dan bagi kami BBCA memiliki support di 30.000 dengan resistennya di 32.500. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.